Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 7F akan mempersembahkan lomba drama Hari Guru dan ingin memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alifa Zahra, berperan sebagai wali kelas 7F. Selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Evelyn Kira Setianta, nomor urut absen 14, kelas 7F. Saya berperan sebagai guru IPA. Selanjutnya. Halo, perkenalkan saya Melinda Asian, nomor absen 34 dari kelas 7F, berperan sebagai guru IPS. Selanjutnya yaitu. Perkenalkan, saya Rania Ariadna dari kelas 7F, nomor absen 31, berperan sebagai ketua kelas 7F. Dan untuk yang berperan sebagai murid ada. Perkenalkan, nama saya Eliza Melody Kurniawan, absen 13, saya berperan sebagai murid. Perkenalkan, saya Hanifah Husna Hasanah, nomor absen 17, saya berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Jessica, absen 18, kelas 7F, berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Kansa Geida Salsabila, nomor urut absen 20, berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Jan, nomor absen 26, berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Risa Gustiani, nomor urut absen 32, berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Asmina Zahra Subuhan, nomor urut absen 33, berperan sebagai murid. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk mempersembahkan video drama yang bertema Guruku Inspirasiku. Selamat siang anak-anak, kembali lagi di pertemuan IPA kali ini. Pertemuan IPA kali ini kita akan membahas tentang bab 4. Ada di buku paket halaman 134. Judulnya apa? Ada yang bisa menjawab? Bab 4. Saya, Bu. Ya, Alifah. Judul materi bab 4 adalah suhu dan perubahannya, Bu. Ya, betul sekali. Pada bab 4 ini kita akan mempelajari suhu dan perubahannya. Nah, di sampingnya di halaman 135 ada penjelasan yang A. Bagaimana mengetahui suhu benda? Bagaimana caranya kita mengetahui suhu benda tersebut? Dengan sebelum itu, Ibu akan tanya, apakah indera perasa dapat merasakan panas dan dingin? Namun, apakah indera perasa merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Ada yang bisa menjawabnya? Apakah indera perasa termasuk pengukur suhu yang handal, yang akurat? Ada yang bisa menjawabnya? Silakan, yang bisa menjawab. Rania. Ya, Rania. Tidak bisa, karena indera perasa itu hanya bisa merasakan panas dinginnya, tidak dapat dengan jelas berapa suhu objek tersebut. Ya, indera perasa bukan pengukur suhu yang akurat ya, bukan pengukur suhu yang handal. Melainkan ada alat pengukur suhu yang akurat yaitu apa? Ya, termometer. Suhu adalah sebuah tingkatan derajat panas dan dinginnya suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat lebih tinggi daripada benda yang dingin. Hasil kegiatan penyelidikanmu menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kirimu. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa yang menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Jadi, termometer inilah yang bisa mengukur suhu dengan akurat dan jelas. Lalu, di bawahnya kita akan mempelajari jenis-jenis termometer. Ada yang bisa menjawab jenis-jenis termometer itu apa aja? Ya, Alifah. Jenis-jenis termometer itu ada 3, yaitu yang pertama ada termometer zat cair, yang kedua ada termometer bimetal, dan yang terakhir ada termometer kristal cair. Ya, bagus. Terima kasih, Alifah. Jadi, kita akan membahas yang pertama ada termometer zat air. Sekarang Ibu mau tanya kepada Melody. Di dalam termometer zat cair itu, terdapat apa saja? Di dalam termometer zat cair tersebut terdapat reservoir, skala suhu, dan pipa kapiler. Oke, baik. Terima kasih, Melody. Lalu kepada Risa. Secara umum, benda-benda di alam akan menuai ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Berarti di termometer ini, jika suhunya naik, dia akan naik air dalam
reservoirnya itu akan naik ya. Ini kemana bisa? Tadi mau ada orangnya. Mungkin jaringan kali ya. Oke. Apa fungsi reservoir? Yang saya mau tanya adalah Yasmina. Fungsinya apa, Yas? Fungsi reservoir. Ayo Yasmina. Fungsinya apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, selain Yasmina, ada yang bisa menjawab? Rania, Bu. Ya, Rania. Fungsi reservoir adalah sistem penyediaan ada bagian termometer yang berfungsi untuk menyimpan cairan yang ada di dalam termometer. Seperti tempat menyimpan air raksa atau alkoholnya. Ya, bagus sekali. Terima kasih Rania. Itu dia fungsi reservoir di dalam termometer. Oke, zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Seperti yang Rania tadi bilang, reservoir ada raksa atau alkohol ya, bisa diisi di dalam termometer. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Suhu terendah adalah suhu minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang lebih tinggi, lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun raksa sangat beracun, sehingga berbahaya jika termometer pecah. Jadi ketika termometer pecah ini, di dalamnya kan ada raksa, jadi raksa itu beracun, oke? Lalu lanjut, alkohol. Alkohol untuk mengisi termometer biasanya diberi warna biru atau merah. Jadi kalau kalian pernah melihat termometer suhu ruangan, itu biasanya ada alkoholnya, dia berwarna merah atau biru. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, telluen dengan rentang suhu minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Etilen alkohol dengan rentang suhu min 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Nah, alkohol ini tidak seberbahaya raksa yang mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Jadi, raksa itu jarang yang digunakan untuk pengisi termometer, karena sangat berbahaya dan beracun ya. Lalu di dalam termometer zat cair, ada jenisnya lagi. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenisnya? Apa aja? Contoh-contoh termometer zat cair. Ayo, Bu. Ya, Melody. Macam-macamnya itu yang pertama termometer laboratorium dan yang kedua termometer suhu badan. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Melody. Nah, termometer laboratorium ini mempunyai ciri-ciri. Bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Menggunakan raksa atau alkohol seperti ditunjukkan pada gambar 4.3. Di sampingnya terdapat gambar ya. Itu adalah termometer laboratorium. Lalu yang kedua ada termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Jadi di sini adalah ukuran suhu rata-rata manusia. Pipa bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Lalu yang B ada termometer bimetal. Ada yang bisa menjelaskan apa itu termometer bimetal? Saya, Bu. Ya, Rania. Termometer bimetal biasanya menggunakan kepingan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu. Ya, betul sekali. Nah, perhatikan gambar di samping. Ada dua logam yang jenisnya berbeda yang dilekatkan pada suatu dilekatkan menjadi satu maksudnya. Jika suhunya berubah, bimetal akan menjadi melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Jadi termometer bimetal ini juga bisa dibuat untuk membuat termometer. Lalu yang C ada termometer kristal cair. Apa sih termometer kristal cair itu? Ada yang bisa menjawabnya? Termometer kristal cair terdapat apa di dalamnya dan bla 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 bla. Ada yang bisa menjawabnya? Saya ingin tanya kepada ya Alifa, coba. Termometer kristal cair terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium dan sebagainya. Ya, bagus sekali. Terima kasih Alifa. Terus yang di halaman 140 ada skala suhu. Ayo, coba siapa yang bisa menjelaskan skala suhu itu apa? Saya akan bertanya kepada Kansa Gaida. Apa sih skala suhu itu? Ada terdapat di halaman 140 buku paket. Silakan Kansa Gaida. Ayo Kansa. Apa yang dimaksud dengan skala suhu?
dan jenis-jenisnya. Oke, jika tidak ya nggak apa-apa Viva. Selamat datang. Jika tidak ada yang bisa menjawab, saya akan lempar kepada Hanifah. Apa yang dimaksud dengan skala suhu? Skala suhu adalah salah satu suhu untuk menunjukkan suhu di manusia. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya jenis-jenisnya yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ya, betul sekali. Nah, di skala suhu itu juga terdapat jenis-jenisnya ya, yaitu misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, jadi ketika ada singkatan di dalam suhu itu yang C itu berarti Celsius, yang F itu Fahrenheit, R itu Reaumur, dan K itu Kelvin. Lalu, nah, Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur membuat skala termometer. Jadi ini tuh skala termometer ya. Kelvin merupakan skala suhu dalam SI. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap panas pada skala termometer tersebut. Oke, jadi Kelvin ini menggunakan 0 mutlak dan tidak menggunakan derajat. Nah, itu saja sekian dari pembelajaran IPA kali ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, saya akan tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan tetap semangat dalam pembelajaran. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang murid-murid. Sekarang kita akan kembali lagi bersama saya. Sekarang kita akan belajar IPS pertemuan 4 tentang lembaga sosial. Bisa dicek di buku ataupun di PPT-nya. Lembaga sosial dibagi jadi 5 jenis. 1. Lembaga keluarga, 2. lembaga agama, 3. lembaga ekonomi, 4. lembaga pendidikan, dan 5. lembaga politik. Sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Itu termasuk keluarga inti. Ada yang bisa menyebutkan keluarga besar terdiri dari siapa saja? Saya, Bu. Silakan. Keluarga besar terdiri dari suami, istri, anak, kakek, nenek, om, tante, keponakan, dan sepupu. Iya, benar. Ada beberapa fungsi lembaga keluarga. Ada yang bisa membacakan atau bisa menyebutkan? Saya boleh lagi nggak, Bu? Iya, silakan. Fungsi lembaga keluarga. Yang pertama ada reproduksi, yang kedua ada proteksi atau perlindungan, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada pendidikan atau edukatif, yang kelima ada sosialisasi, dan yang terakhir ada efeksi, Bu. Iya, sebenarnya ada 7, yang ketujuh religius, 8 rekreatif, 9 berpendidikan sosial. Lalu yang kemudian ada lembaga agama. Pengertian lain lembaga agama adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan memajukan kepentingan hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh umat beragama. Pengertian lembaga agama menurut para pakar sosiologi yaitu pengertian lembaga agama adalah lembaga yang bertujuan mengatur kehidupan manusia dan beragama. William Kornblum, agama adalah sebagai jawaban logis terhadap permasalahan dari keberadaan manusia yang membuat dunia menjadi berarti. Menurut Emily Durkheim, lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Ada yang bisa menyebutkan macam-macam dan lembaga agama yang ada di Indonesia? Selain Alifa? Maaf, Bu, saya tiba-tiba keluar karena baterai laptop saya habis, Bu. Iya, tidak apa-apa. Rania mungkin bisa. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Tolong diulang. Macam-macam dan lembaga agama yang ada di Indonesia. Mungkin kalian yang baru bergabung bisa menjawab. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Macam-macam dan lembaga agama yang ada di Indonesia. Ibu, aku boleh jawab lagi nggak, Bu? Iya, silakan. Oke, Bu. Macam-macam dan lembaga agama yang ada di Indonesia antara lain adalah yang pertama Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang kedua ada Kristen, Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI. Yang ketiga ada Katolik, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Yang keempat ada Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Yang kelima ada Buddha, Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Dan yang terakhir ada Konghucu, Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia, atau ya, Mataki.
Iya benar, terima kasih. Kemudian ada unsur-unsur lembaga agama. 1. Kepercayaan, yakni setiap agama pasti memiliki kepercayaan seperti percaya kepada Tuhan, nabi-nabi, dan kitab. 2. Simbol, yakni setiap agama mengenal berbagai lambang atau simbol, baik itu berupa pakaian, ucapan, tulisan, maupun tindakan. 3. Praktek keagamaan, setiap ajaran agama yang ada memiliki praktek keagamaan seperti sholat, sebagainya. 4. Pemeluk atau umat, yakni agama memiliki sejumlah pemeluk atau pengikut. 5. Pengalaman keagamaan, yakni setiap pemeluk agama memiliki beberapa bentuk pengalaman keagamaan. Kemudian berikut adalah fungsi lembaga agama. 1. Untuk sebagai pedoman hidup. 2. Sebagai sumber kebenaran. 3. Sebagai penganut tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhan. 4. Sebagai tuntunan prinsip benar dan salah. 5. Sebagai pedoman yang mengungkapkan suatu perasaan persaudaraan di dalam sebuah agama yang diwajibkan berbuat baik terhadap sesama manusia. 6. Sebagai pedoman keyakinan manusia yang memerlukan perbuatan baik yang harus selalu disertai dengan sebuah keyakinan bahwa perbuatannya ialah kewajiban dari Tuhan dan yakin perbuatan itu akan mendapat suatu pahala meskipun perbuatannya sekecil apapun. 7. Sebagai pedoman kebenaran yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia ini merupakan ciptaan Tuhan. 8. Sebagai atau suatu nilai estetika manusia yang cenderung menyukai keindahan karena keindahan merupakan bagian dari jiwa manusia. 9. Sebagai pedoman buat refleksi dan hiburan dalam mencari suatu kepuasan batin yang melalui rekreasi dan hiburan tidak melanggar suatu kaidah-kaidah agama. Jadi kita akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, tetap semangat. Baiklah, sekian terima kasih dari kami kelas 7F yang sudah mempersembahkan video drama Hari Guru ini. Semoga di Hari Guru ini jadi hari guru yang terbaik. Kalau dilanda pandemi COVID-19, hargailah guru-gurumu yang sudah susah payah demi kita mendapat hasil yang terbaik. 1, 2, 3. Selamat Hari Selamat Guru. Hari Guru.